Terima kasih atas undangannya. Kata orang seberang, jauh berjalan banyak pandangan, rindu-nian kampung halaman. Terima kasih atas undangan silaturahmi di momen santunan. Amin ya robbal alamin. Ibu panitia ketuanya, saya dikasih waktu berapa menit? Ini penting ini Pak. Kultum saja ya. Kultum itu kuliah terserah antum. Masya Allah. Kalau ngomongin momen ini, sebenarnya kita sudah mengawali sejak Ramadan. Betul tidak? Santunan, uluran tangan, kebaikan sudah kita lakukan sejak bulan Ramadan. Maka bersyukur kita, Allah memberikan kita nikmat waktu sejak bulan Ramadan. Ketika puasa kita baik dan benar di bulan Ramadan, dapat ampunan itu. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang puasa di bulan Ramadan dengan landasan iman, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, diampuni seluruh dosa yang telah lalu. Berakhir Ramadan, datang bulan Syawal, bulan peningkatan. Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasyami dahri. Puasa di bulan Ramadan dilanjutkan di bulan Syawal 6 hari seperti puasa setahun penuh. Berakhir bulan Syawal, datang bulan Zulqa'dah, bulan istimewa. Dalam sirah nabawiyah tercatat Rasulullah melakukan umrohnya semua di bulan Zulqa'dah, disebut sebagai bulan haram. Ini mumpung ketemu dengan anak-anak kita, anak-anak yang harus kita katakan pencipta ilmu rindu surga, saya mau kasih kuis dulu, boleh ya Bu? Untuk anak-anak yang tahu bulan Hijriah kita ada 12, tunjuk tangan. Untuk anak-anak, kalau buat ibu-ibu enggak lah ya. Yang tahu tunjuk tangan, hadiahnya warna merah, gambar Bung Karno Hatta. Dari Ustadz. Buat anak-anak. Buat emak-emaknya enggak lah. Ayo anak-anak tunjuk tangan. Yang hafal 12 bulan Hijriah kita. Saya kasih bocoran ya. Yang pertama pasti Al-Muharram. 11 lagi apa? Ayo yakin pede. Warna merah gambar Bung Karno Hatta. Ayo tunjuk tangan. Nanti Pak RT nambah tuh 3 lembar. Panitia nambah berapa lembar? Doa saja. Oh, doa. Ayo tunjuk tangan. Wakil. Sambil inget-inget, tapi dia buka HP rupanya. Googling dulu. Hafal. Ayo coba. Zulqa'dah berapa semuanya? Warna merah gambar Bung Karno Hatta. Pak RT nambah nggak Pak RT? Nggak buat. Rezkia alhamdulillah. Tayyib. Jadi bulan Zulqa'dah berakhir, ketemu bulan Zulhijjah, bulan haram yang luar biasa. Kita puasa sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Itu puasa luar biasa yang Nabi mengatakan, ma min ayyamin al-amru shalihu fihinna ahabu ila Allah min hadhil ayyamil ashri. Tidak ada hari yang Allah lebih cintai melebihi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. 9 harinya puasa tuh. Puncak puasa tanggal 9.
Ketika saudara kita wukuf di Arafah, kita puasa di sini, dapatnya apa? Ampunan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemarin puasa nggak, Bu? Alhamdulillah. Dan yang luar biasa, ternyata tanggal 9 Zulhijjah itu membuat setan paling gusar. Apa paling gusar tuh, Pak? Paling jengkel gitu kali ya. Paling jengkel, paling keki, paling benci ketika datang tanggal 9 Zulhijjah. Sebab jutaan kaum muslimin mendapat ampunan. Itu yang luar biasa. Tanggal 10-nya kita tutup dengan berkurban. Kemarin kurban, Bu? Jangan insya Allah, orang sudah lewat kok. Kurban gak kemarin? Alhamdulillah. Jangan mau kalah, sebuah dusun kecil 9 kurbannya banyak, 76 ekor sapi, 264 kambing. Rumusnya mudah, cuman cukup 10.000 rupiah. Setiap hari masukkan ke celengan kurban, tapi dikoordinir. Itu caranya. Jadi setiap tahun bisa berkurban dengan cara setiap hari sisihkan uang belanja yang satu hari 1 juta itu loh. Yang satu hari berapa, Bu? 1.500.000, 100.000, tapi bisa disisihkan 10 rupiah sehingga setiap tahun bisa berkurban. Sebab tiap bulan terkumpul. Kalau setiap hari 10.000 dapatnya sebulan berapa? 300.000. Setahun dapatnya? Woi, cukup untuk kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lurah, Masya Allah. Ya. Salam cinta penuh doa ya Pak Lurah ya. Amin. Semoga Allah berkahi. Allahumma shalli wa barik alaihi. Jadi Bu, sudah dipraktekin belum? Sehari 10.000 rupiah. Sudah? Alhamdulillah. Ustadz, sudah kami lakukan. Setiap hari 10.000 rupiah. Akhir bulan diambil lagi. Nggak jadi korban kalau gitu. Masya Allah. Jadi gitu ya. Nah, bulan Zulhijjah berakhir, ketemu kita ini bulan Muharram. Orang Indonesia punya kearifan lokal, tapi harus kita revisi. Jangan lebay mengatakan 10 Muharram lebaran anak yatim. Kalau urusan menyantuni boleh inspirasi sejak Muharram, tapi jangan kita katakan lebaran anak yatim. Sebab lebaran tuh nggak boleh puasa. Betul tidak? Sementara tanggal 10 Muharram kita akan puasa. Tinggi nilainya itu, 10 Muharram yang lalu kita puasa. Jadi momen mengingatkan kita untuk menyantuni anak yatim. Nyantuninya sebenarnya tidak harus bulan Muharram, yang paling penting lanjutannya. Sehingga anak-anak ini punya sebuah syair. Perhatikan nih syairnya anak-anak yatim ini. Bunga mawar memang berduri. Nah, ini ya. Bunga mawar memang berduri, namun sedap dipandang mata. Orang takwa punya bukti, nyantuni anak yatim sepanjang usia. Jadi bukan cuma bulan Muharram saja. Alhamdulillah. Begitu. Insya Allah ini momen yang luar biasa. Kenapa kita mesti introspeksi? Momen ini saya akan gunakan untuk kita muhasabah dengan sebuah pertanyaan. Masih adakah? Apa jawabannya, Bu? Masih adakah? Apa yang masih? Masih adakah, Pak? Apa yang masih? Masih ada cinta. Masih ada rasa, masih ada jiwa, masih ada umur. Kan Kiai sering bilang, hati-hati dengan urusan umur. Ketika menatap cermin terlihat wajah sudah uzur. Iya kan? Pandangan mata sudah mulai kabur. 1, 2, 3 gigi pun sudah mulai gugur. Jalan malam sendirian takut langkah kaki tersungkur. Nggak ingin dekat-dekat dengan sumur. Khawatir nanti
Itu tandanya sudah dekat ke liang. Maka jangan takabur, banyaklah bersyukur supaya hidupmu yang hafal tunjuk tangan 5 lembar warna merah gambar bukan mata. Masya Allah. Jadi masih ada kesempatan. Yuk kita serius sedikit ya, karena ini paling penting, momen istimewa untuk kita ingat sama-sama. La tazulu qadama abdin hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Nanti pada hari kiamat kaki seorang hamba tidak bisa bergeser kecuali dia harus menjawab terlebih dahulu 4 pertanyaan. Pertama, umurnya untuk apa dihabiskan. Yang kedua, ilmunya apakah diamalkan. Yang ketiga, dari mana harta dia dapatkan dan untuk apa dimanfaatkan atau dinafkahkan. Dan yang keempat, badannya yang sehat dan kuat untuk apa dia pergunakan. Umur misteri ilahi, untuk apa kita gunakan? Alhamdulillah untuk taat. Ini baru sekali ke musola Al-Muhajirin, saya yakin jamaah subuhnya penuh ini. Alhamdulillah. Betul ya Pak? Maju mundur. Masya Allah. Umurnya tidak dia sia-siakan, dia paham. Sebab kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi esok pagi. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Kalau umurnya hari ini 62 tahun 29 hari sama dengan umur Rasulullah, berarti ini malam terakhirnya. Itu kalau sama dengan Rasulullah ya. Iya kan? Semoga umur kita diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita boleh berharap termasuk yang mendapat 2 karunia, yaitu khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya, baik pula perbuatannya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama umur. Yang kedua ilmu, apakah sudah diamalkan. Sebab Allah berikan peringatan, hati-hati jangan cuma ngomong alias omdo, tapi lakukan yang kau ucapkan. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan tapi engkau tidak mengamalkan? Murka Allah sangat besar. Engkau mengatakan tapi engkau tidak mengamalkannya. Anak-anak sering dengar ayat ini enggak? Ibu-ibu sering dengar enggak Bu ayat ini Bu? Ini untuk menyampaikan kepada para suami yang cuman omdo, cuma nyuruh doang tapi tidak ngamalin. Quran surat apa? Surat As-Saff, surat yang ke-61, ayatnya di nomor 2 dan 3. Alias jangan omdo. Ilmu bukan soal banyaknya, tapi bagaimana istiqomah kita mengamalkannya. Referensi ilmu banyak tapi tidak diamalkan, sia-sia belaka, terbang bagaikan debu. Saya yakin yang di sini semua adalah para suami yang istiqomah. Amin. Bu, Bapak sering nyuruh diamalin nggak Bu? Alhamdulillah ya, sesuai dengan ucapannya alhamdulillah. Makanya doakan tuh para suami Bu,
supaya urusannya dimudahkan Allah, rezekinya lancar gitu ya. Amin Allahumma amin. Saya ringkas, ini nomor yang kedua, ilmu jangan cuma jadi perhiasan tapi jadi amalan yang menyelamatkan. Kemudian yang ketiga, ini dua pertanyaan. Wa an malihi min aina tasaba wa bima anfaqahu, harta dari mana diperoleh, kemudian untuk apa dinafkahkan. Alhamdulillah Ustadz, suami istri bekerja ikhlas, kerja tuntas, kerja cerdas, dapatnya rizki yang halalan toy. Cukup nggak dengan sekedar halal? Belum cukup. Harus tahu bagaimana distribusinya, digunakan untuk apa. Nih salah satu hari ini digunakan untuk menyantuni anak-anak yatim yang kita cintai. Pengen dapat rezeki banyak nggak Bu? Biar bisa istiqomah kita menyantuni anak-anak yatim, amal soleh. Pengen nggak? Doain tuh suami ketika berangkat kerja. Jangan lupa suami berangkat kerja cium tangannya. Kemudian katakan pada suami, apa kalimatnya? Berangkatlah bang dengan tenang. Doaku menyertaimu sepanjang siang. Tak mengapa larut malam kau baru pulang. Yang penting bawa Dia yang kencang. Coba ulangi Bu. Berangkatlah Pak. Berangkatlah bang dengan tenang. Doaku menyertaimu sepanjang siang. Tak mengapa larut malam kau baru pulang. Yang penting bawa dasar mata duitan. Enggak ya Bu ya, itu inspirasi ya. Suaminya menjawab, apa jawabannya? Maafkanlah aku sayang. Larut malam baru pulang. Engkau di rumah pasti senang. Aku pulang bawa rendang dan ayam panggang. Sebab belum gajian. Kalimatnya ganti Ustadz, yang ringan-ringan aja. Boleh pesan sama suami Bu supaya dia fokus ya. Ya, hati-hatilah bang di jalan. Tundukkanlah pandangan. Fokus pada pekerjaan. Jangan lupa pulang bawa mendoan. Ringan. Itu ringan kan Bu? Suaminya menjawab, pesanmu tak kulupakan, pandanganku tundukkan, aku fokus pada pekerjaan. Jangankan mendoan yang kau inginkan, kapal selam pun aku belikan. Gitu ya Pak? Gitu aja. Hafal Pak? Alhamdulillah. Nah itu, jadi didapatkan dengan cara yang halal, tapi digunakan juga untuk jalan yang benar. Alhamdulillah. Apa sebab? Yang kita keluarkan di jalan Allah, itu pasti Allah akan ganti. Yakin Allah ganti. Jangan lagi tanya pahalanya. Mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambata sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaannya bukan 700 kali lipat tapi tak terhingga itu. Apalagi yang kita yang tuh santunnya anak yatim ya. Anak mal yatim hakadha kata Rasulullah seperti 2 jari. Ini anak-anak generasi Rabbani semua, amin. Menjadi penerus perjuangan, insya Allah. Yakin nggak kalau yang kita infakkan di jalan Allah, Allah akan ganti? Mana ayatnya? Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur razikin. Apapun yang kau infakkan, Allah pasti menggantinya dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rizki. Untuk ibu-ibu, Quran surat apa? Masih ada isinya nggak nih ya? Banyak. 100 dolar ini, wah kebanyakan. Bu, apal nggak surat apa tuh Bu? Masih ada warna merah nih, satu lagi ini. Kalau anak-anak, saya yakin anak-anak belum baca itu ayat ya. Bu, Ibu, surat apa tuh Bu?
Ada warna merah nih satu lagi nih. Bu, surat apa Bu? Nanti bulan pas depan kita taklim lagi, ingat ya ayatnya ya. Nanti saya tanya lagi itu. Quran surat Saba, surat yang ke-34 di ayat nomor 39. Masukin lagi ah. Oh iya. Itu pertanyaan yang ketiga ya. Yang keempat, badannya yang sehat dan kuat untuk apa? Untuk apa Pak? Ibadah. Wih luar biasa, keren. Ada sairnya nggak? Oh. Ayo, itu Quran surat apa tuh Pak untuk ibadah? Kalau Pak Kiai Haji Muhammad Wahidi mas senyum-senyum. Kelihatannya mau umroh bareng saya beliau nanti. Saya baru pulang umroh Bapak Ibu sekalian karena petugas, jadi saya sebagai pembimbing umroh gitu punya kesempatan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah luaskan rezeki. Yang menunggu antrian haji cepat diberangkatkan haji. Yang ingin umroh Allah luaskan rezekinya, amin. Sehingga kita bisa umroh bareng insya Allah. Insya Allah. Diharomin sama doakan Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Ada pesan, doakan saudaramu karena doamu untuk saudaramu untuk dirimu sendiri. Malaikat yang ada di atas kepala kita mengucapkan amin, engkau pun mendapatkan hal yang sama. Maka jangan pelit dalam berdoa. Doakan saudara kita. Salah satu di antara doa itu adalah sematkan lafaz Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa saudara kami orang beriman yang telah mendahului kami. Bebaskan kebencian di hati kami pada saudara kami. Ya Allah, Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Kita diikat dengan ukhuwah Islamiyah. Ingat bersaudaranya karena apa Bapak Ibu? Karena Allah. Makanya jangan segan ngirim pesan yang baik. Komunikasi lewat udara, walau hanya sekedar WA. Bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak bisa sehidup Surga. sehidup, jangan bilang semati ya, sehidup sesurga. Ingat Bu kalimatnya tadi Bu. Ibu ganti sedikit nanti pulang selesai taklim ini, gandeng tangan suami, katakan pada suami, menatap awan ke angkasa. Mana cakepnya? Menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Berumah tangga bukan sekedar cinta, tapi ingin sehidup. Begitu dong. Cukup ya ceramahnya ya. Allah Karim. Itu sahabatmu surgamu, suamimu surgamu, istrimu surgamu, jangan istrimu nerakamu. Tapi saya lihat sini wajah-wajah istri-istri ahli surga ini, amin. Sebab tidak suka berkeluh kesah kan? Enggak kan? Jauh. Benar nggak Pak? Perhatikan tuh kalimat istri yang solihah. Dia katakan, malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia tak pernah resah, senang dan susah alhamdulillah, uang belanja kurang bukan masalah. Betul ya Pak ya? Kalau istri bilang gitu gimana Pak? Asik nggak? Bu, setuju nggak kalimat tadi? Malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia tak pernah resah, senang dan susah alhamdulillah, uang belanja kurang Jadi masalah. bilang saja minta tambah. Masya Allah. Sama siapa Bu? Sama suami dong ya. Ya Allah Karim. Bapak Ibu sekalian dan anak-anak tercinta karena Allah,
Berangkat dari 4 pertanyaan ini, hendaknya kita waspada dan hati-hati. Sebab apa? Kalau kita ditanya, apakah bekal kita sudah cukup untuk menghadap Allah? Belum. Coba saya mau nanya terus terang. Bapak Ibu sekalian, tolong tunjuk tangan yang merasa dosanya sedikit. Pak RT dosanya sedikit, Pak RT. Amalnya banyak ya soalnya. Pak Lurah gimana Pak Lurah? Aman ya? Yang dosanya sedang-sedang saja tunjuk tangan. Gimana ukurnya ya? Yang merasa dosanya banyak tunjuk tangan. Ya Allah Karim. Ini orang-orang yang jujur ini. Yang gak tunjuk tangan berarti enggak. Kita menyadari ya banyak dosa, banyak khilaf. Betul. Maka momen Muharram ini diantaranya kita banyak-banyak menjaga taubat. Ayo kita perbaiki diri dengan hijrah. Rasa malas kita lawan dengan kesungguhan, dengan mujahadah. Yang tadinya pelit jadi dermawan. Yang tadinya malas jadi rajin. Yang tadinya banyak tidur, banyak bangun di penghujung malam. Sebab itu amalan orang ahli syurga. Saya melihat semoga kita semua tergolong ahli syurga. Amin. Pengen masuk surganya dengan siapa Bapak Ibu? Bidadari. Oh. Tapi kalau lupa sama istri Pak ya? Iya, bidadari istri. Allah Karim. Jadi saya ingin menutup tausiah ini ya. Tadi dapat pesan dari Pak Kiai Haji Muhammad Wahidi, Ustaz ceramahnya jangan lama-lama lah. Terus dapat nyampan. Dapat nyampan Kiai, terang lagi. Bana asar ada jadwal. Oh iya. Maklum ya. Baik. Kembali ya dengan yang keempat tadi, ayo kita jadikan spirit Muharram dengan hijrah. Hijrah yang sebenarnya adalah dikatakan Rasulullah, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang betul-betul hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah. Jadi kalau sudah dilarang oleh Allah, tinggalin tuh. Sering kita amal solehnya bagus, tapi tidak bersikap baik dengan orang lain. Betul atau benar? Saya mau nanya ibu-ibu, ada masalah nggak dengan tetangga Bu? Nggak ada masalah ya. Kalau dizolimi tetangga, apa yang dilakukan Bu? Dimaafin ya. Oh keren itu, Masya Allah. Dimaafin. Pak Lurah, kalau ada yang zolim diapain Pak Lurah? Sahabat. Oh jadi sahabat. Bilang aja, memang nikmat secangkir kopi. Mana kopinya nggak ada di sini? Kopi. Memang nikmat secangkir kopi. Apalagi ada nasi kebuli. Jangan kita saling membenci. Ayo kuatkan silaturahmi. Enggak, bisa bercanda aja. Intermezzo aja. Lain kali mah boleh, sekarang mah cukup ini aja. Jadi ucapan ini cuma intermezzo. Nggak usah dipikirin. Yang penting dibuktiin. Pak Kiai ada pesan nggak Pak Kiai agar silaturahminya kuat? Ada pesan nggak? Buat apa menanam padi kalau tanahnya kering dan gersang? Buat apa kita berkelahi? Tumbuhkan cinta dan kasih sayang. Kata siapa Bu? Siapa nama ustadznya? Sudah pernah buka channelnya belum? Klik Anwar Zufri, subscribe, like, comment, and share. Supaya kita saling kenal ya.
Insya Allah berkah. Amin ya Rabbal. Jadi ujian kita mempersiapkan bekal itu tidak sedikit, banyak ujiannya. Ternyata ilmu yang sudah kita miliki kalau nggak kita amalkan menjadi bumerang buat kita nanti. Jadi momen seperti ini harus terus kita tumbuh kembangkan ya, keberadaan anak-anak yatim sebagai pendorong spirit ibadah kita insya Allah. Amin ya Rabbal. Dan yang tidak kalah penting satu hal ini, menjaga ukhuwah Islamiyah di antara kita. Lepaskan perbedaan, kuatkan persamaan. Surga itu terlalu luas kalau untuk sendirian, betul nggak? Maka jangan menikam hati, merobek jantung, jangan. Ingatkan saudara kita dalam kebenaran dan kesabaran, karena kita ingin sama-sama mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak mungkin amal apapun bisa kita lakukan tanpa kesabaran. Benar atau? Benar. Saya lihat di sini semua wajah-wajah sabar ini. Di sini. Di rumah. Bu, bapak-bapak kalau di rumah sabar nggak, Bu? Sabar-sabarin. Alhamdulillah. Sebaliknya Pak, istri kalau di rumah sabar nggak Pak? Garang. Allah karim. Katanya pengen sehidup sesurga, ya nggak? Ayo kita buka ayatnya sebagai penutup tausiah kita siang hari ini. Amin. Ya, kita baca ayatnya ya, supaya bekal sabar ini kita genggam dalam kehidupan kita. Sebab sabar itu luas tanpa. Iya. Kata siapa, Bu? Kata kita, jangan kerasa saja. Sayang ini udah terlanjur keluar ini. Kuis terakhir ya. Quran surat apa, ayat yang keberapa yang saya bacakan ini? Serius nih. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Bapak-bapak nggak usah jawab, pasti udah tahu ya Pak ya. Untuk ibu-ibu dan anak-anak, Quran surat apa tadi itu? Lumayan loh, warna merah gambar Bung Karno Hatta ini. Saya bantu artinya ya. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh adalah mereka orang tuanya, pasangan hidupnya dan anak keturunannya. Di setiap pintu surga malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahannya engkau menjadi penduduk surga. Surat apa, Bu? Udah sempat googling ya. Ayat berapa, Bu? Kurang lengkap. Itu ada tambahannya 24. 23 20. Gocap. Gocap. Soalnya nggak lengkap ya. Kuncinya itu 24-nya sebenarnya. Bacanya belum kelar. Oh, curang dia. Kapan-kapan diundang nggak pakai kuis lagi ya? Kapoknya Pak ya. Alhamdulillah. Iya. Maksudnya menginspirasi anak-anak kita agar kita semua cinta Al-Qur'an. Apa buktinya kita cinta Al-Qur'an? Lafaznya kita ucapkan menenteramkan hati kita. Ayo sama-sama kita baca. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu
Semoga kita diberkahi, dirahmati dengan Al-Quran. Amin ya rabbal